Wanita itu sama sekali tidak menyangka. Pemuda dari ras manusia yang seharusnya mati dibunuhnya sendiri ternyata muncul kembali. Hal ini membuatnya segera melompat dari kereta dan mengejarnya. Ming Ming melihat orang itu masuk ke gang. Namun hingga ke ujung gang, dia tidak melihat sosok pemuda itu. Dia awalnya mengira semuanya hanya ilusi. Namun tulisan di dinding di belakangnya membuktikan bahwa memang ada orang di sini baru saja. Dan tanda tangannya adalah nama pemuda itu. Ini membuatnya terkejut hingga berkeringat dingin. Hanya karena dia menjadi anak angkat seorang bangsawan dari kerajaan peri, dia memiliki kekayaan dan status sekarang. Semua itu didapatkan melalui prestasi membunuh protagonis pria. Jika para pejabat tinggi negara mengetahui bahwa protagonis pria masih hidup, maka semua yang dimilikinya akan lenyap begitu saja. Tanpa disadari, semua ekspresi ketakutan dan ketakutan itu direkam oleh protagonis pria. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan penuh yang bisa mengalahkan Sasha kapan saja. Namun dia tidak ingin musuhnya mati begitu saja dengan mudah. Selain itu, tampaknya kalangan atas di negara peri mengetahui rahasia tentang sang penguasa. Menggunakan Sasha sebagai titik awal untuk mendapatkan informasi sungguh sangat tepat. Di sisi lain, anggota kesatria dari negara peri sedang bersenang-senang dengan membunuh kaum manusia. Melihat hal ini, Kapten meminta semua orang untuk menghentikan perilaku membosankan ini. Bukan karena sifat baik hati yang berlebihan, tetapi karena metode yang terlalu sederhana akan menurunkan kemampuan serangan anggota kesatria. Mendengar kata-kata ini, seorang kesatria lainnya segera menghancurkan kepala kaum manusia. Kemudian, ia meminta gadis yang ada bersamanya untuk kembali ke kamarnya menunggu. Melihat situasi ini, Kapten berharap dia tidak terlibat terlalu banyak dengan gadis itu. Jika itu memengaruhi keturunan sang penguasa yang mulia, maka, itu bukanlah hal baik bagi negara peri. Anggota tentu saja tahu hal ini dan menyatakan bahwa mereka hanya bermain-main saja. Kalau begitu, mari kita lakukan urusan yang serius. Mereka sudah mengetahui kabar bahwa Kait telah dibunuh oleh protagonis pria dengan identitas anonim. Kait sebagai mantan anggota ksatria. Meskipun dia hanya orang yang tidak signifikan, tapi itu juga tidak boleh membuat orang luar merusak wajah negara peri. Pada malam hari, Sasha terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba terjadi guncangan besar di hutan tidak jauh dari rumahnya. Sebuah menara muncul begitu saja. Ini adalah keributan yang dibuat oleh Aili, bawahannya protagonis pria, dengan sihir pemanggilan. Melihat menara besar di depannya, Sasha teringat tulisan yang dilihatnya di pagi hari. Protagonis pria sedang menunggunya di dalam menara besar itu. Sepertinya dia harus pergi ke sana bagaimanapun juga. Keesokan harinya, sebuah kereta yang mengangkut budak manusia melintasi hutan. Sang kusir menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Makhluk mengerikan yang biasanya hidup di kedalaman bawah tanah muncul di permukaan. Ini membuatnya ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah kembali, berita tentang kemunculan makhluk di hutan menyebar ke seluruh negara peri. Karena jalur pengiriman barang negara terputus oleh monster. Jadi para pejabat tinggi di kerajaan peri ingin segera menyelesaikan masalah ini. Namun, karena kekurangan tenaga penyelidik, mereka hanya bisa mengeluarkan misi petualangan. Protagonis pria melihat pemandangan ini dan mengagumi bahwa rencananya sangat berhasil. Selanjutnya, mungkin dia bisa menangkap ikan besar yang mengetahui informasi tentang penguasa. Saat itu, ada dua peri laki-laki yang tidak peka merasa bahwa penampilan Nimum cukup baik. Mengandalkan identitas ras tinggi mereka menekan untuk tunduk. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menendang sesuatu yang sulit. Protagonis pria dengan sekali gerakan menggunakan sihir petir yang tidak dinyanyikan langsung membuat kedua orang itu terkejut. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak bisa mereka mainkan. Dengan cepat, ada petualang yang mengenali identitas protagonis pria. Tidak disangka, protagonis pria dan rombongannya yang sebelumnya menghilang dari kota terakhir kini telah tiba di kerajaan peri. Tentu saja, protagonis pria bertindak dengan sangat mencolok untuk sengaja mengekspos jejaknya. Dengan cara ini, pasukan ksatria yang mengetahui informasi tersebut akan segera mencarinya. Saat ini, di dalam hutan, sekelompok tim yang tidak tahu bahaya menarik manusia sebagai umpan. Bersiap untuk mengumpulkan informasi tentang monster dan kemudian kembali untuk mengambil imbalan. Tanpa mereka sadari, mereka telah meremehkan kekuatan monster. Serangan mendadak itu langsung menggigit mati lelaki peri di tengah. Kemudian, kepala lainnya dengan mudah menyapu dan menyelesaikan dua orang yang tersisa. Melihat itu, gadis kecil itu mengira dia pasti akan mati. Namun, monster itu mencium aroma manusia di tubuhnya dan kemudian pergi dari sini. Setelah itu, sekelompok pria bergaya punk muncul. Mereka tampak tidak seperti orang baik. Namun, di luar dugaan gadis kecil itu, terlihat pria yang memimpin mengeluarkan ramuan penyembuh dan menuangkannya ke tubuhnya. Dalam sekejap, semua luka di tubuhnya lenyap. Ternyata monster dan sekelompok pria ini adalah bawahannya Kingsway, seorang pelatih hewan. Mereka telah menempatkan orang-orang yang diselamatkan di daerah pemukiman aman yang dekat. Malam itu, Sasha melihat informasi yang ada di tangannya. Ada monster level 1000 di hutan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tapi bagaimanapun juga, dia harus sampai di sana sebelum kesatria menyelidiki menara raksasa itu.
Apapun yang terjadi, berita bahwa protagonis pria masih hidup tidak boleh sampai ke pihak atas. Kali ini, dia harus menangani masalah protagonis pria ini dengan tangannya sendiri. Sampai hari berikutnya, ancaman yang ditimbulkan oleh menara raksasa telah serius mempengaruhi kehidupan penduduk kerajaan peri. Untuk itu, pihak atas kerajaan peri mengadakan rapat. Perdana Menteri berpendapat bahwa anggota kesatria sebaiknya segera menyerang menara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Kapten merasa bahwa menyerang secara buta tanpa informasi yang relevan adalah keputusan yang tidak bijaksana. Satu mempertimbangkan warga sipil, satu lagi mempertimbangkan anggotanya sendiri. Saat kedua orang itu terjebak tanpa jalan keluar, Permaisuri berbicara. Satu ketukan memastikan peningkatan imbalan. Harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang menara raksasa. Alasan dia harus membuat keputusan adalah karena Kapten adalah putranya. Dia tidak ingin pihak lain melakukan sesuatu yang berisiko. Dan dia tahu bahwa Perdana Menteri sudah lama tidak suka dengan sistem ratu. Begitu ada kesempatan, dia akan mengambil tindakan untuk menggulingkan ratu. Namun, ratu-ratu ini tidak terlalu peduli. Lagi pula, anaknya adalah pejuang terkuat di kerajaan peri. Saat ini, hal terpenting tetaplah menara raksasa yang misterius itu. Jika monster tingkat tinggi keluar dari dalam, maka sangat mungkin juga akan melahirkan Raja Iblis. Meskipun itu adalah kekuatan besar yang merusak dunia. Namun, ini bukanlah faktor utama yang membuat ratu khawatir. Seberapa kuat pun Raja Iblis, mengumpulkan 8 ras dapat mengalahkannya. Yang paling menyebalkan adalah pahlawan yang sesuai. Pahlawan hanya muncul di antara manusia. Dan lawan tersebut sangat mungkin adalah penguasa di era ini. Jika bisa bersekutu itu lebih baik. Jika tidak, segera temukan dan hapus. Dengan penindasan dari 8 ras terhadap manusia. Jika penguasa dibiarkan berkembang, itu akan menjadi ancaman bagi 8 ras yang berkuasa. Sebelumnya, mereka menganggap protagonis pria sebagai penguasa. Namun setelah dia mati, ternyata dia tidak memenuhi standar kekuatan yang besar. Untuk mencegah penguasa terungkap, para pemimpin negara terpaksa memerintahkan untuk membunuh protagonis pria. Tanpa mereka sadari, menara raksasa yang mengganggu mereka berasal dari tangan protagonis pria. Di sisi lain, karena imbalan yang meningkat, petualang yang pergi untuk menyelidiki menara semakin banyak. Dan Sasha, untuk memastikan apakah protagonis pria juga ada di menara, muncul di sini. Secara tidak sengaja mendengar pembicaraan antara protagonis pria dan rombongannya. Suara yang akrab itu membuatnya sangat terkejut. Ia pun segera menghentikan protagonis pria untuk mengonfirmasi identitasnya. Hasilnya yang terlihat adalah sebuah topeng. Lepaskan topeng konyol itu, tunjukkan wajahmu. Berbicara seperti itu kepada Tuan Dark sangat tidak sopan. Mundur dariku, manusia sampah. Sangat menyesal. Topeng ini digunakan untuk menutupi luka bakar. Memungkinkan orang melihatku sama sekali. Ribut, aku bilang lepaskan, ya lepaskan saja.